Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Aku lagi bongkar belanjaan nih ceritanya. Aku ada beli beberapa butir telur dan perlengkapan nasi goreng. Jadi di usia Dedek memasuki usia 4 bulan ya, aku tuh pengen membuka usaha rumahan kembali. Kemarin aku sempat izin sama suami karena kebetulan ada teman yang mau pesan nasi goreng ya di tanggal 11 September besok. Jadi pas aku izin, alhamdulillah suami mengizinkan. Jadi aku mau buka usaha rumahan kembali, namun aku tidak buka kantin ya, karena sebelumnya kan memang aku punya kantin. Jadi di sini karena aku masih punya dedek bayi, aku pilih jualan online dan juga terima pesanan nasi kotak ataupun nasi tumpeng. Ini aku dibantu anak-anak buat nyiapin kotak nasinya setelah perlengkapan yang lain seperti ati ayam sudah aku goreng setengah masak ya bunda-bunda, dan juga kerupuk udah aku siapkan tadi siang. Jadi di malam harinya ini setelah anak-anak tidur, aku ditemani suami. Kebetulan di sini terlihat suami ada di balik dinding itu ya bunda-bunda lagi nonton. Jadi aku mau ngeberesin dapur dan mempersiapkan bumbu dan perlengkapan nasi goreng karena di pukul 3 subuh nanti aku harus sudah mulai masak nasi gorengnya ya. Karena kalau aku masak nasi gorengnya habis sholat subuh, mungkin nggak bisa aku selesaikan ya karena pesanan nasi gorengnya harus diantar pukul 6.15. Mohon maaf ya bunda-bunda kalau mungkin ada kedengaran suara grok-grok gitu ya, itu sebenarnya bunyi nafas si dedek. Kebetulan pada saat aku isi suara video ini aku memang lagi tidurin si dedek ya. Jadi kalau tidak seperti ini aku tidak punya kesempatan untuk buat kontennya atau ngedit-ngedit videonya dan isi suara. Di usia dedek 2 bulan kemarin sebenarnya ada sih teman yang minta buatin nasi tumpeng, tapi sempat aku tolak ya bunda-bunda, lantaran aku tuh pernah merasa trauma gara-gara si dedek itu pernah ngerjain aku sama suami ya, dari pukul 10 malam sampai jam 4 pagi. Ceritanya aku sama suami dan juga dedek bayinya tidak tidur-tidur lantaran dedek bayinya begitu rewel. Aku tidak tahu kenapa dedek bayinya sampai rewel seperti itu, sampai harus beberapa jam tidak tidur ya bunda-bunda. Jadi aku takut kalau pas teman pesan nasi kotak ataupun nasi tumpeng di pagi hari itu, aku tidak bisa menyelesaikan. Karena kalau ada pesanan pagi kan harus aku semua ya yang turun tangan. Paling kalau suami hanya bisa bantu ngotak nasi atau ngemas-ngemas barang yang lain. Kalau aku kan memang harus masak ya. Jadi kalau seandainya aku ketiduran atau merasa capek, jadi bagaimana aku bisa menyelesaikan pesanan orang lain ya. Jadi mending aku tolak aja. Bahkan 4 hari sebelum aku menerima pesanan nasi goreng ini, sebenarnya ada teman yang minta buatin aku nasi tumpeng, tapi dengan alasan yang sama. Aku masih merasa takut dan trauma aja ya, karena takut aku tidak bisa menyelesaikan pesanannya tepat waktu lantaran takut si dedek rewel. Setelah menolak pesanan tumpeng tadi, aku sempat berpikir, kenapa ya aku tolak padahal si dedek bayi kan tidak ngajak aku begadang atau dedek bayinya tidak rewel setiap malam ya. Jadi mending aku terima aja. Tapi karena sudah aku putuskan tadi untuk menolak pesanan tumpeng ya sudahlah, dan tidak menyangka juga kalau aku tiba-tiba dapat pesanan nasi goreng. Jadi aku sempat bilang suami, oke kita terima aja karena lagi pula nasi goreng ini kan termasuk menu simple ya, menu simple dan praktis. Jadi memang nasi goreng ini salah satu menu yang cocok untuk ide jualan atau ide usaha. Jadi ndak apa-apa kalau kita terima aja. Persiapan untuk pesanan nasi gorengnya sudah aku selesaikan dan aku mau istirahat malam dulu ya bunda-bunda. Dan di sini sekitar pukul 2.45 aku tuh sudah bangun, dan bisa bunda-bunda lihat sendiri dedek bayinya nih masih tidur di kasur, terus aku pindahin ke dalam ayunan ya bunda-bunda. Alhamdulillah dedek bayinya udah selesai minum ASI.
Lanjut aku menuju ke dapur sederhanaku. Cuma mohon maaf ya bunda-bunda kalau rumahku ini memang kalau di bagian ruang TV agak gelap, memang lampunya kumatikan. Dan ini aku sudah menghidupkan lampu dan aku mulai mengiris timun ya terlebih dahulu. Setelah itu aku akan mulai menggoreng nasinya. Untuk bumbu nasi gorengnya aku hanya memakai irisan bawang bombay dan bawang putih ya bunda-bunda. Ini setelah bumbunya harum aku masukkan orak-arik telur karena pesanannya 42 porsi. Jadi untuk satu wajan pertama ini aku pakai 21 butir telur ya. Ini aku masukkan cabai yang sudah aku iris dan sebagian telur aku orak-arik di dalam wadah lain ya bunda-bunda, karena kalau harus digabung semua nanti tekstur dari telurnya sendiri tidak kelihatan ya karena sering dibolak-balik, jadi telurnya akan hancur. Jadi kalau dipisahkan di dalam wadah lain, jadi telurnya masih nampak. Dan ini aku campurkan ati amplas sesuai pesanan. Untuk 42 porsi nasi goreng ini aku harus memakai 2 wajan besar ya bunda-bunda menggoreng nasinya, karena kalau hanya satu wajan aku agak susah ya untuk mengaduk nasinya, takut bumbunya tidak rata dan juga pasti nasinya akan lebih banyak tumpah ya bunda-bunda. Untuk mengaduk nasi gorengnya ini memang perlu tenaga yang cukup kuat ya bunda-bunda, dan ini terlihat aku sudah memasukkan orak-arik telur yang sudah aku buat di dalam wadah tersendiri, dan alhamdulillah wajan pertama nasi gorengnya sudah masak, dan ini aku lanjutkan menggoreng nasi di wajan yang kedua. Alhamdulillah bunda-bunda, inilah penampakan 2 wajan nasi goreng untuk 42 porsi sudah selesai dimasak, dan terlihat di sini aku dan suami sudah mulai ngotak nasinya ya. Dan ini aku lagi masukkan perlengkapan nasi goreng. Untuk perlengkapannya hanya ada kerupuk dan timun ya bunda-bunda. Sedangkan untuk telur dan ati amplanya kan sudah digabungkan sekali sama ini ya, sama nasi gorengnya. Karena kegiatanku sudah hampir selesai, jadi aku pengen ngucapin terima kasih ke bunda-bunda dan teman-teman semua yang sudah mengikuti kegiatanku di dapur sederhana ini sampai selesai dalam membuka usaha rumahan kembali pasca melahirkan. Jadi di sini mohon maaf ya bunda-bunda dan teman-teman, aku buka usaha ini kembali bukan berarti aku mengabaikan si dedek bayi ya. Kebetulan aku juga punya stok ASI, lagi pula kan tiap hari aku juga harus pumping, dan adik memang sering aku tinggalkan di sore hari lantaran aku juga punya kegiatan lain untuk mengajar anak-anak mengaji. Jadi ini mungkin bukan masalah bagiku, cuman yang takutnya kemarin yang membuat aku trauma, takut kalau si dedek rewel aja ya sampai ndak tidur-tidur beberapa jam, itu aja yang aku takutkan. Jadi untuk itu aku akhiri dulu ceritaku kali ini, karena setelah selesai packing nasi kotaknya aku pengen langsung pumping ASI karena udah waktunya si dedek minum ASI ya bunda-bunda. Walaupun udah ada stok di kulkas, tapi biarkan aja, aku tidak ingin mengganggu stok ASI yang ada di kulkas. Biarkan aku pumping ini aja untuk bisa langsung diminum si dedek bayi. Oke bunda, sampai jumpa kembali di video aku berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.